bukti screenshot perkuliahan, saya tidak memberikan waktu tertentu ya, tetapi mohon PJ untuk secara aktif saja melakukan SS ya, biar juga ketahuan nih mana yang selalu off, mana yang on kameranya, gitu ya. Jadi eh, karena kita eh, apa kan hidup hidup ini kan memilih ya, memilih mana yang menjadi prioritas kita, mana yang menjadi skala prioritas kita gitu ya. Jadi eh, tentu ada hal-hal yang mungkin kita bisa prioritaskan sesuai dengan target sebenarnya seperti itu. Eh, untuk perkuliahan PBAK ini perkuliahannya eh, tidak semua mahasiswa kelas RPL yang ikut ya. Kenapa? Karena memang untuk perkuliahan PBAK ini em, untuk mahasiswa yang eh, tamatan, terutama yang untuk Poltekkes itu yang alumni 2017 ke sini itu mereka sudah dapat tuh mata kuliah PBAK. Tetapi kalau swasta, swasta mungkin ada yang dapat, ada yang tidak gitu ya. Kalau Poltekkes sendiri mata kuliah PBAK ini merupakan mata kuliah yang wajib ya. Karena kenapa wajib? Karena ini merupakan mata kuliah yang merupakan instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, itu mungkin sebagai pendahuluan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan pada hari ini sebenarnya seharusnya ini pertemuan ke ya. Nah, sebelumnya pada saat itu kita sudah janjian, sudah ada, tapi ternyata saya ada kegiatan sehingga eh, itu tadi tidak bisa saya eh, duplikat ya. Biasanya saya bisa duplikat Zoom gitu ya. Tetapi pada saat itu karena terkait dengan kegiatan WBBM penilaian, sehingga saya tidak bisa eh, double Zoom seperti itu. Ya, saya akan mencoba untuk hari ini kita eh, memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan dulu terkait dengan mata kuliah ini dan nanti kita akan kontrak program. Nah, untuk kuliah ini karena kita sudah terpotong satu minggu ya, satu minggu itu ada 2 kali ya pemotongan. Nah, sehingga kemungkinan nanti untuk minggu depannya kita bisa maksimalkan untuk diskusinya. Nah, untuk mata kuliah PBAK, saya akan coba perkenalkan dulu ya, barangkali apa sih itu kuliah ini, kok apa pendidikan anti korupsi, pendidikan budaya dan anti korupsi. Ya. Pendidikan sebenarnya ada kata dan ya, pendidikan budaya anti korupsi. eh, apa namanya atau yang sering disingkat dengan PBAK. Artinya kata anti ini harus dimasukkan ya. Kalau kan itu sangat baik maknanya. Kalau kita buang kata antinya, kita eh, akhirnya nanti pengertiannya itu adalah bagaimana kita membudayakan korupsi sendiri ya. Padahal kita menginginkan adalah sebaliknya yaitu anti korupsinya seperti itu. Saya akan coba share screen untuk oke sebentar seperti slideshow dulu. Sudah terlihat? Sudah Ibu lihat tuh. Yes. Sebentar saya harus menyiapkan ke listrik dulu.
Ya, baik. Kita mulai untuk pembahasan kita. Jadi, saya memberi judul PPT pertama saya ini adalah bagaimana implementasi anti korupsi di perguruan tinggi. Karena Poltekkes itu adalah salah satu dari perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di mana tadi sudah disampaikan bahwa Poltekkes itu salah satu mata kuliah wajib yang harus berikan itu adalah terkait dengan pendidikan budaya anti korupsi ini. Nah, sejarahnya memang kenapa Kementerian Kesehatan itu memprioritaskan eh, pemberian materi anti korupsi pada mahasiswa perguruan tinggi. Kalau kita lihat dari sejarah, ini dimulainya dari tahun 2014 ya. Nah, 2014 eh, salah satu salah satu pertimbangan adalah eh, di mana Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang sangat rawan adanya tindakan korupsi. Ya, kita bisa lihat dari kasus-kasus yang ada yang terungkap ya terkait dengan korupsi itu sangat banyak sekali dari bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Nah, menteri pertama yang masuk sebagai eh, berasal dari Kementerian Kesehatan. Sehingga pada saat itu Kementerian Kesehatan itu sangat fokus untuk bagaimana nih untuk ke depannya melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian-kejadian itu tidak terulang. Artinya kita sebagai bukan hanya sebagai ASN di Kementerian Kesehatan, tetapi sebagai masyarakat umum juga memahami bahwa yang namanya korupsi itu merupakan suatu tindakan yang eh, tidak baik atau sangat merugikan, seperti itu. Nah, saya sendiri eh, bergabung di dalam namanya Paksi ya. Paksi itu adalah penyuluh anti korupsi dan integritas di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu dari tahun 2000, sebenarnya dari tahun 2014 ya. 2014 itu kita eh, pada saat itu setelah Kementerian Kesehatan menerbitkan aturan bahwa perguruan tinggi kesehatan itu harus ada pembelajaran yang namanya pendidikan anti korupsi. Yang kesulitan pada saat itu adalah dosennya siapa, pengajarnya siapa. Karena KPK sendiri itu sangat-sangat terbatas sekali untuk tenaga. Satu, kemudian juga hanya KPK itu kan hanya ada kantornya itu di pusat ya, tidak ada cabangnya di daerah-daerah, hanya ada di pusat. Sehingga kalau misalnya pada saat itu ada 34 Poltekkes itu akan sangat-sangat tidak mungkin untuk memberikan materi terkait dengan anti korupsi untuk mahasiswa kesehatan terutama. Oleh karena itu pada saat itu direkrutlah dosen-dosen yang eh, berkeinginan untuk bergabung ya, berkeinginan untuk bergabung menjadi eh, penyuluh anti korupsi. Nah, dengan diberikan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan terkait dengan pendidikan dasar anti korupsi. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu, ternyata bahwa eh, orang-orang yang diberikan pelatihan ini tentu tidak seharusnya bukan hanya diberikan ilmunya, tetapi diberikan kompetensi, diberikan pengakuan, ya, diberikan pengakuan bahwa dia itu memang layak sebagai salah satu perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal bukan penindakan ya, tetapi dalam hal memberikan informasi ataupun penyuluhan terkait dengan pengetahuan anti korupsinya. Nah, dengan cara itu maka bagian dari pendidikan anti korupsi dasar di KPK itu melaksanakan yang namanya asesmen ya, asesmen untuk penyuluh anti korupsi. Nah, Ibu waktu itu ikut ya mengikuti asesmennya untuk memperoleh sertifikat. Nah, pada tahun 2021 waktu itu masih saat pas COVID ya, COVID-19, Ibu ikut melalui Zoom untuk wawancara dan ininya dan
dapatlah sertifikat. Nah, sertifikat itu berlaku hanya 3 tahun dan harus diperpanjang. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2024 April itu Ibu mengikuti sertifikasi ulang. Ya, jadi sertifikat sehingga sertifikat penyuluh anti korupsinya itu bisa berlaku seperti itu. Nah, em, ini sekedar sebagai pemahaman bahwa eh, meskipun kita sebagai tidak memiliki background ya barangkali bukan saja sarjana hukum, bukan mungkin orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan, tetapi kita memiliki eh, apa namanya kewenangan ya untuk memberikan materi anti korupsi seperti itu. Nah, eh, nah ini sertifikatnya contohnya ya. Nah, kita bergabung dengan Bu Ijen nih di ini ya pada saat Hari Anti Korupsi Sedunia itu yang diselenggarakan tiap tahun itu kita ada pertemuan dengan eh, pada seluruh penyuluh anti korupsi yang ada di Indonesia ya. Nah, itu dari semua kalangan ya, bukan hanya dari ASN tetapi ada juga yang berasal dari masyarakat umum. Nah, ini nanti mudah-mudahan nih dari teman-teman yang ada di kelas ini ada yang berminat untuk bergabung, ini sangat-sangat memungkinkan sekali ya untuk bergabung di sini. Bukan berarti kita menjadi orang yang paling benar ya, tetapi paling tidak ini bisa menjadi benteng, minimal benteng pribadi kita. Kita bisa memahami mana sebenarnya yang tindakan-tindakan yang bisa menghindarkan kita ya, karena kita ber, bekerja bermasyarakat itu tentu tidak bisa terlepas atau terbebas dari hal-hal yang eh, kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan yang namanya tindakan korupsi, mau dari hal yang kecil maupun yang besar. Ya, tergantung dari peluangnya tentunya. Kalau semakin tinggi dia memiliki wewenang, biasanya kemungkinannya itu akan semakin besar. Tetapi apakah kemungkinan atau peluang-peluang itu dia manfaatkan atau tidak? Nah, itu tergantung dari integritas masing-masing. Nah, oleh karena itu, eh, Ibu pribadi secara alasan pribadinya bukan untuk merasa sok hebat, merasa sok tahu ya, tetapi paling tidak bisa membentengi diri sendiri, bisa membentengi keluarga, bisa membentengi insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak kita bisa mengingatkan, karena korupsi itu terjadinya bukan hanya dorongan dari internal kita ya, keinginan kita untuk memperkaya diri, tetapi bisa saja itu peluangnya itu adalah berasal dari lingkungan kita, di mana lingkungan kita itu memberikan peluang. Yang tadinya kita tidak berniat karena ada peluang, maka terjadilah tindakan itu. Nah, itulah hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai insight kita ya untuk menjaga tadi integritas kita sendiri. Oke, nah kita tadi berbicara terkait dengan korupsi. Kita sehari-hari juga mendengar nih yang istilah korupsi. Nah, dari teman-teman ini juga pasti informasi terkait dengan korupsi itu sudah sangat banyak ya. Sudah sangat banyak dari medsos, dari mungkin pernah mengikuti pelatihan, mungkin mengikuti webinar dan lain sebagainya. Itu kita paham terkait dengan paling tidak kita memahami terkait dengan apa itu korupsi. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat dulu sebenarnya apa sih korupsi itu? Ayo. Tidak ada yang salah di dalam diskusi, tidak ada yang benar 100%. Korupsi Bu, mengambil hak yang bukan Ya, milik siapa kita nih? Bu. Coba boleh disebutin namanya? Namanya Arita Bu. Ya, suaranya kecil sekali. Suara ibu bisa terdengar jelas Ya nggak? Bu, jelas Bu. Oke, ya, apa korupsi? Korupsi adalah mengambil hak yang bukan milik kita Bu. Yang lain bisa mendengar dengan jelas nggak? Mungkin saya harus kuatkan volume ini saya ya. Kuat, kecil sekali suaranya.
Oke, boleh diulang? Korupsi adalah tindakan yang mengambil hak bukan milik kita, Bu. Oke, korupsi mengambil hak yang bukan hak kita, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Oke, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Izin menjawab, Ibu. Ya, Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau untuk keuntungan pribadi atau kelompok, Bu. Biasanya berhubungan dengan penyuapan. iya. Menggunakan wewenang, ya, menggunakan wewenang Wewenang kita, atau kekuasaan, kekuasaan guna- untuk kepentingan pribadi. kekuatan untuk kepentingan pribadi atau Pribadi. kelompok. Oke, benar. Ya, terima kasih Ibu Izin. Ya, ada lagi? Asal Ada yang, katanya dari ada yang bapak-bapak nggak di sini nih? Saya Bu, Belum Jumatan kan? saya Bu, Andri Bu. Ya, boleh silakan. Korupsi itu pemberian dari pihak tertentu dengan alasan dan tujuan untuk memuluskan strategi pemasaran contohnya Bu, atau ada niatan untuk eh, apa namanya, ada kemauan gitu Bu, ada kemauan untuk apa namanya tuh, kayak ada imbalannya, harus ada imbalannya nantinya. Oke, ya, benar. Satu lagi barangkali. izin Bu. Ya, dengan siapa? Suaranya agak kresek-kresek ya? Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Ya, mungkin lagi pakai Korupsi headset ya? asal katanya dari korupsio Mm-mm. atau enggak, Bu? Jelas Oke, nggak, Bu? ya, ya, cukup, cukup. Korupsi berasal dari bahasa Latin korupsi atau corruptus yang artinya kebusukan, keburukan atau ketidakjujuran. Kalau dari segi bahasa, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu beberapa pengertian korupsi yang kita sering dengar ya dan sering kita pahami. Memang kalau dari arti katanya korupsi itu artinya busuk ya, kebusukan. Artinya kalau sebenarnya kalau kita maknai bahwa itu adalah sesuatu yang busuk, seharusnya kan kita selalu menghindari ya, menghindari yang namanya busuk ya, bau busuk, seperti bangkai, seperti apa itu kan yang selalu seharusnya kita hindari. Tetapi justru saat ini justru meskipun itu merupakan sesuatu hal yang buruk, banyak dilakukan, ya, banyak dilakukan dan orang yang melakukan itu kadang tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang busuk atau buruk. Ya, seperti itu ya. Nah, itu kalau dari arti katanya. Nah, kalau tadi ada beberapa pendapat, itu memang semuanya benar. Ya, kenapa? Karena sebenarnya yang namanya korupsi itu tidak hanya satu jenis. Kalau kita eh, tadi ada beberapa pendapat bahwa mengambil yang bukan haknya, benar, ya. Tetapi bukan hanya itu, ya, bukan hanya dari segi mengambil yang bukan haknya, tetapi penyalahgunaan wewenang juga termasuk. Ya, tadi ada penyalahgunaan wewenang itu juga termasuk ke dalam tindakan korupsi dan beberapa hal nanti ada 9, ya, ada 9 em, tipikor ya. Yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan korupsi, coba kita akan lihat video berikut ya. Kalau terdengar suaranya boleh disampaikan, kalau belum disampaikan ya. Pusat Edukasi Anti Apa Korupsi terdengar? KPK mempersembahkan Terdengar, Bu. Terdengar Bu. Ya, Selamat pagi. Lihat bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti musuh. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya,
korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Dan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menentukan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Kan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Gon Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah.
Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Oke, ya jadi itu selintas ya kita mengenal sebenarnya tadi ada 7 tipe, ya, 7 tipe yang masuk ke dalam tipikor. Nah, nanti sambil diskusi ke depan kita akan bisa membedakan mana yang masuk ke dalam tipikor, mana yang masuk ke, ke dalam perbuatan korupsi ya. Jadi perbuatan korupsi atau perilaku korupsi atau koruptif, nah itu dua hal yang berbeda ya. Kalau tipikor itu dia tindak perilaku koruptifnya itu sudah bisa masuk ke dalam ranah pidana. Artinya itu sudah bisa diproses secara hukum. Tetapi ada beberapa eh, koruptor yang hanya perilakunya koruptor itu memang meskipun dia masuk ke dalam tindakan korupsi, tetapi belum bisa digolongkan ke dalam eh, tindakan pidana seperti itu. Pusat edukasi. Ups. Kita lanjut. Iya. Nah, kita kembali sebenarnya. Kenapa tadi kita perlu mawas diri, perlu meningkatkan integritas kita terkait dengan bagaimana kita berkehidupan berbangsa. Ya sebenarnya kita kalau kita lihat kembali kepada tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, tujuannya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini adalah tujuan negara yang resmi yang kita bisa lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, sebenarnya tujuan kita itu adalah ini. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman di sini juga sudah menjadi pelayan eh, masyarakat, ya, baik itu pelayan masyarakat itu di instansi swasta ataupun di instansi negeri. Nah, eh, pada saat kita melakukan pelayanan terhadap masyarakat, nah ini karena ada interaksi dengan orang-orang ini, ada peluang-peluang orang-orang yang memiliki tadi ada eh, faktor-faktor yang mungkin ada di dalam internal personal pribadi orang itu kalau misalnya dia dia ada seperti itu maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi itu jalan gitu ya. Jadi bisa terjadi tadi yang namanya korupsi. Tetapi kalau misalnya peluangnya ada tetapi niat kita sendiri tidak, maka itu tidak akan terjadi. Nah, kalau kita kembali tadi kepada tujuan negara, kita sebagai pelayan masyarakat, tentu kita dengan segala konsekuensinya harus menjalankan layanan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sebenarnya ada atau tidak ada pemberian dari orang yang kita layani, kita sebagai pelayan itu kan sebenarnya sudah memiliki yang namanya gaji, ya. Nah, mau gajinya itu besar, mau gajinya itu sedikit atau sedang-sedang saja, yang jelas segala pekerjaan yang kita lakukan termasuk pelayanan tadi itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh negara. Nah, negara dapatnya dari mana? Ya dari rakyat juga, yaitu salah satunya adalah pajak, ya. Nah, kalau kita kembali berpikir seperti itu, maka merasa malu jika misalnya orang-orang yang kita layani itu memberikan lagi kepada kita. Apalagi kita berharap. Nah, itu seharusnya kita berharap saya sudah melayani dengan sebaik-baiknya. Dia tidak memberikan sesuatu kepada kita. Itu hal yang sangat salah sebenarnya. Kenapa? Karena memang itu tupoksi kita ya. Kalau tidak ada orang yang kita layani, kita tidak akan bisa digaji. Itu. Misalnya contoh di dunia pendidikan, misalnya ibu sebagai dosen, ya, harus memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Kenapa? Karena memang tupoksi ibu digaji, diberikan pekerjaan itu untuk itu, ya.
Jadi jangan lagi berharap hal-hal di luar itu. Ya, karena kalau kita memberikan layanan itu memang merupakan suatu kewajiban kita, memberikan layanan yang terbaik dan itu adalah hak dari konsumen. Konsumennya itu siapa? Konsumennya adalah mahasiswa, seperti itu. Jadi tadi itu ada yang terakhir itu gratifikasi, itu yang masih masyarakat Indonesia masih kadang menganggap hal itu sesuatu yang wajar. Pemberian-pemberian kepada orang-orang yang memiliki jabatan tertentu itu masih dianggap sesuatu yang wajar. Padahal itu bisa saja nanti menjurus ke arah yang namanya gratifikasi yang dilarang. Nah, kalau yang namanya sudah dilarang, maka kalau misalnya kita menerima, maka ada konsekuensi hukum yang harus kita terima. Ya, oke, ya itu nanti kita akan lihat yang mana sih yang sebenarnya gratifikasi yang dilarang, yang boleh seperti apa. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sering kita dengar, lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan yang namanya eh, tindakan pencegahan korupsi. Ya, nah di sini untuk strategi pemberantasan korupsi KPK ini mereka memiliki 3 strategi ya, 3 strategi yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa pendidikan ini, jalur pendidikan merupakan salah satu jalur yang merupakan tujuannya sebenarnya sama, yaitu pencegahan, ya. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan korupsi itu sendiri. Sebenarnya kenapa banyak kasus-kasus yang mungkin kasus-kasus besar yang kita lihat saat ini ya yang sangat merugikan itu sering terjadi karena itu tadi kadang jangankan koruptornya ya, orang yang masyarakat umum yang sebenarnya itu sebagai korban juga tidak menyadari bahwa itu mereka itu adalah menjadi korban, ya. Jadi eh, apalagi si pelaku, kalau si pelaku mungkin mungkin tahu konsekuensinya, tetapi dengan berbagai macam tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah yang namanya tindakan korupsi. Nah, jika jika tidak ingin korupsi maka harus memahami, ya, memahami sebenarnya bagaimana korupsi itu sendiri, bagaimana melakukan pencegahan. Itulah yang dilaksanakan kita saat ini, yaitu melalui pendidikan anti korupsi dasar. Dan satu lagi adalah integritas. Kita sudah paham, sudah tahu bagaimana konsekuensinya, mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi kalau dari diri kita sendiri tidak memiliki integritas, tidak memiliki tindakan yang sama dengan pengetahuan kita, maka itu juga nonsens ya, sama aja bohong ya. Maka pendidikan anti korupsi itu tujuannya adalah salah satunya membentengi diri sendiri. Nah, baru kemudian pencegahan. Nah, pencegahan ini perbaikan sistem. Kesempatan untuk melakukan korupsi itu kadang memberikan peluang untuk terjadinya korupsi. Tadi tidak ada niat, tetapi ternyata ada kesempatan. Maka orang berubah pikiran tuh. Misalnya tadi gratifikasi aja. Kita sudah tidak mau nih melakukan menerima pemberian yang bukan hak kita, tetapi karena sistem itu memungkinkan untuk itu, maka terjadilah tindakan kecurangan itu. Makanya langkah kedua yang dilakukan itu adalah pencegahan, yaitu dengan perbaikan sistem. Nah, saat ini kenapa makanya untuk layanan-layanan itu pemerintah sudah mulai bergerak dengan layanan by system, by aplikasi ya, yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah pertemuan antara pengguna dan yang melayani, yang pemberi layanan, atau antara konsumen dengan yang pemberi layanan. Nah, tujuannya itu satu, untuk mencegah tadi adanya proses yang namanya di bawah meja. Kalau dulu kita mungkin pada saat kalian SD atau SMP itu masih banyak kita temukan ya, kalau kita melakukan
mendatangi instansi yang merupakan pelayanan pemerintah, kita masih bisa berlaku di balik meja. Kalau sekarang meskipun ada, tetapi itu sudah sangat terbatas. Bukan tidak ada, tetapi ada. Tetapi sudah diminimalisir, yaitu dengan by system tadi. Misalnya kalian layanan akademik aja. Nah, layanan akademik kan nggak mesti datang tuh. Kalian misalnya mau membuat surat keterangan, tinggal ngajuin dari AIS-nya. Tidak perlu datang ke sini. Kalau datang ke sini kan butuh waktu, butuh energi. Belum nanti kalau misalnya datang ke sini orangnya kagak ada gitu ya. Harus janjian dulu. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya layanan elektronik, maka itu mempersingkat dan juga mencegah interaksi antara ketemuan antara pemberi layanan dengan ini. Sehingga untuk unsur-unsur tadi yang namanya gratifikasi, pemberian hadiah, pemberian apapun namanya itu, oleh-oleh lah, apapun itu bisa dicegah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penindakan. Nah, tentu penindakan ini bukan ranah kita ya. Penindakan itu ada kepolisian, ada kejaksaan ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk efek jera sebenarnya. Jadi penindakan-penindakan yang kita lihat saat ini itu seharusnya itu memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga untuk orang-orang yang ingin berniat untuk melakukan tindakan korupsi, memberikan rasa takut. Ya, nah tentu ini tidak sederhana ya karena kalau kita lihat mungkin masih banyak hal yang kekurangan ya di dalam penindakan ini. Salah satunya mungkin kenapa si A diproses, kenapa si B tidak gitu atau kenapa pada saat dia korupsinya itu sangat-sangat merugikan rakyat, merugikan negara dengan harga ringan, hukumannya sangat ringan. Nah, itu adalah hal-hal lain yang mungkin menjadi seharusnya perhatian dari pemerintah ya. Tetapi sebenarnya penindakan ini tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera. Nah, untuk tercapainya ketiga strategi ini tentu peranan masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan. Terutama pada saat nanti ya di semua lini ya, mulai dari pendidikan, perbaikan sistem dan efek jera ini. Eh, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di sini sangat-sangat membutuhkan peranan masyarakat di dalam hal dia memperoleh informasi terkait dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin akan berujung kepada tindakan korupsi. Melalui apa? Yaitu salah satunya adalah melalui pelaporan. Nah, melalui pelaporan masyarakat bisa berperan secara aktif untuk bukan tadi untuk bisa ditindaklanjuti kasus-kasusnya. Apakah kita sebagai mahasiswa boleh? Boleh, karena kita juga merupakan masyarakat. Ya, nah tentu pelaporan-pelaporan yang kita berikan ini akan dijaga kerahasiaannya oleh KPK ya, oleh aparat hukum. Dan biasanya kalau misalnya apa yang kita laporkan itu ternyata pada saat ditindaklanjuti itu benar, maka kita ada dikasih eh, semacam reward ya. Sebenarnya ada seperti itu. Nah, tapi ini tentu tidak mudah ya karena apa yang kita laporkan itu harus disertai dengan bukti-bukti. Ya, harus ada bukti-bukti yang kita sudah punya, kita yakini itu kan minimal 2 alat bukti ya. Minimal 2 alat bukti kita bisa laporkan, maka itu akan ditindaklanjuti. Itu per hari itu ratusan itu yang masuk ke kotak-kotak pengaduan ya KPK, tetapi tentu tidak semuanya bisa ditindaklanjuti sama mereka ya karena itu tadi ternyata tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid atau yang sah seperti itu. Baik, bagaimana dengan pendidikan anti korupsi yang menjadi target kita ini, yang kuliah ini ya? Saya tidak menginginkan bahwa kita hanya sekedar cuap-cuap nanti memberikan secara teori bla 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 gitu, tetapi tidak memiliki dampak atau efek kepada minimal diri kita sendiri, ya minimal diri kita sendiri untuk tadi. Nah, di sini untuk pencegahan korupsi tadi tentu harus ada monitoring sistem ya, monitoring sistem kita kalau di dalam instansi saat ini kita berada di Poltek sebagai mahasiswa ya kalian ya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, kalian bisa melakukan namanya monitoring sistem.
Monitoring kita sudah sangat terbuka, apalagi kita akan menuju ke WBBM, istilahnya wilayah birokrasi bersih melayani, maka tidak boleh ada hal-hal yang mencakup eh, perilaku-perilaku yang arahnya ke dalam korupsi. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, kalian boleh secara sukarela untuk melaporkan. Ada yang pernah mengunjungi website Poltekkes Jakarta 3? Pasti sudah pernah ya. Kenapa? Karena kalian mendaftarnya dari situ ya. Nah, kalau kalian amati di sana, di situ ada salah satu em, menunya adalah terkait dengan SPIP. Nah, di SPIP itu salah satu situsnya adalah terkait dengan pengaduan. Ada pengaduan gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu boleh kalian manfaatkan jika kalian itu merasa ada hal-hal yang mungkin menurut kalian itu tidak wajar, ya. Misalnya ada pegawai atau mungkin dosen yang ini meminta sesuatu, ya, di luar dari konteks yang seharusnya. Itu boleh pengaduan, tetapi tentu pengaduan ini harus disertakan dengan bukti-bukti, ya. Kalian jangan takut untuk bagaimana nanti nasib saya ke depannya. Nah, itu dijamin ya, dijamin kerahasiaannya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, instansi lain juga menerapkan hal-hal seperti ini. Atau misalnya kalian tidak apa namanya saya jarang mengunjungi websitenya. Nah, di setiap gedung di kampus itu ada kotak pengaduan, boleh masukkan dari situ ya. Nah, ini jadi itu adalah sistem keterbukaan informasi publik sekarang sudah harus kita laksanakan. Nah, ini terkait dengan pelaporan gratifikasi tadi. Nah, kemudian ini targetnya adalah sistem ya. Kalau ini targetnya sistem. Nah, pendidikan anti korupsi dengan target individu ini tentu salah satunya dengan uh, saat ini kita laksanakan ya sosialisasi dan kampanye. Nanti di dalam proses perkuliahan kita, salah satu tugas dari mahasiswa adalah melakukan kampanye anti korupsi. Ya, kampanye anti korupsi melalui media sosial dan juga di lingkungan kerja. Kalau yang belum kerja boleh di lingkungan tempat dia tinggal atau tempat dia berada gitu ya. Nah, ini di KPK itu ada jejaring pendidikan anti korupsi ya. Uh, Nanti salah satu uh, apa namanya salah satu metode yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan ini adalah dengan menggunakan uh, website pendidikan anti korupsi dasar dan integritas yang dimiliki oleh KPK sehingga kalian bisa dengan resmi setelah mengikuti perkuliahan PBAK memperoleh sertifikat ya sertifikat lulus sebagai uh, lulus mengikuti pendidikan anti korupsi dasar dan integritas. Nah, di dalam perkuliahan ini karena dosennya saya sendiri ya di sini. Nah, saya tidak memberikan ujian ya, tidak ada ujian tertulis maupun lisan ya, tetapi nanti ada indikator-indikator yang akan saya gunakan untuk menilai terkait dengan konversi nanti nilainya menjadi nilai apa. Nah, itu salah satunya adalah dengan perolehan sertifikat e-learning. Ya, nanti kita di pertemuan kesekian saya mungkin minggu depan akan saya berikan saya akan pandu untuk bagaimana kalian mendapatkan akun di situs KPK untuk mendaftar mengikuti pendidikan anti korupsi dasar dan integritas. Nah, peranan masyarakat ini tadi sangat-sangat penting sekali di dalam hal em, apa namanya di dalam eh, menunjang pemberantasan korupsi. Kemudian ada diklat anti korupsi. Nah, diklat anti korupsi, nah ini salah satunya nanti yang akan kita lakukan. Jadi diklat itu atau e-learningnya tadi itu akan kita bisa ikutin ya sebagai mahasiswa. Oke, kita next.
Kalau misalnya di dalam kita berdiskusi ini ada yang mau bertanya, boleh ya sambil nggak mesti sampai berakhir perkuliahan ya. Ya, tadi kita sudah melihat dampak ya di video yang sudah ditayangkan tadi ada dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri. Nah, dengan mengetahui dampak-dampaknya kita bisa eh, me- lebih meyakinkan diri kita bahwa korupsi ini harus kita berantas ya, paling tidak dari diri kita sendiri tadi ya. Yang pertama yang kalau menurut United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC, ini dampak korupsi itu yang pertama merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat. Ya, ini kalau secara global iya. Jadi eh, kenapa mungkin kita sekarang ini apa namanya mendengar eh, investor-investor yang masuk ke Indonesia itu juga sangat kurang dan banyak yang mengundurkan diri. Ini salah satu dampak dari korupsi. Dia tidak mau modal yang dia tanamkan itu digunakan untuk hal-hal yang di luar apa namanya tujuan dia. Dan kemungkinan kalau misalnya pejabat-pejabatnya itu banyak yang korup, maka kemungkinan dia mendapatkan keuntungan juga kecil. Ya, jadi tentu kita kalau kita individu saja, misalnya kita mau invest, kita harus lihat rekam jejaknya siapa, kemajuan usahanya seperti apa, pengelolanya siapa. Tentu itu menjadi pertimbangan ya, apalagi kalau misalnya investor yang dalam skala besar ya. Nah, kemudian meruntuhkan hukum. Ya, dari segi hukum ini juga sangat berpengaruh ya dampak korupsi tadi. Kita lihat saat ini kita saksikan proses-proses apa namanya persidangan koruptor ya. Nah, itu juga sangat sangat mempengaruhi ya terkait dengan eh, korupsi itu sendiri. Kemudian menurunkan kualitas hidup. Ya, tentu ya seharusnya kita sebagai negara yang sangat-sangat kaya raya, Indonesia dikenal dengan negara yang sangat kaya, kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang luar itu ada di Indonesia. Ya, hasil bumi segala macam itu ada di Indonesia. Tetapi kualitas hidup kita itu tidak tidak sebaik negara-negara yang mungkin secara sumber daya alam itu di bawah Indonesia. Nah, itu penyebabnya adalah salah satunya adalah dari kegiatan atau perilaku korupsi tadi. Nah, kemudian merusak proses demokrasi. Saat ini kita lihat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, orang mengeluarkan uang, dana yang tidak sedikit. Nah, itu akan merusak proses demokrasi. Kita akan kehilangan untuk mendapatkan orang-orang terbaik yang memang memiliki kompetensi yang seharusnya dengan tadi orang-orang yang mungkin dengan sogokan, dengan bukan hanya ke atas menyogoknya, tetapi rakyat juga sekarang bisa disogok ya. Misalnya kemarin pada saat kita pilkada, itu banyak yang mengeluarkan dana pribadi untuk bisa terpilih. Nah itu kan ya disogok. Mungkin ya 100.000 satu orang, tetapi masa berlakunya itu adalah 5 tahun. Nah, kalau kita bandingkan coba nanti pejabat-pejabat itu berkuasanya itu 5 tahun. Kalau kita bandingkan bagi dengan 100.000 yang kita dapat, cuman berapa rupiah per hari atau per bulan yang kita dapetin sebenarnya. Nggak, nggak, nggak imbang banget ya dengan eh, apa yang kita apa nikmati hasil atau dampaknya. Nah, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini iya. Nah, misalnya pada eh, apa kalau misalnya terjadi korupsi di pembangunan jembatan, misalnya jembatan yang seharusnya itu bisa bertahan 10 tahun, hanya 1 tahun roboh, maka itu sebenarnya kan hak kita menggunakan 10 tahun jadi dilanggar karena tadi bahan-bahan bangunannya mungkin kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau mungkin dikurangin seperti itu sehingga akan berdampak terhadap mutu dari bangunan tersebut. Nah, kemudian menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi, perilaku korupsi itu juga bisa menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Nah, itu tentu kita tidak menginginkan hal tersebut
ya. Nah, kemudian eh, korupsi kalau kita mungkin mungkin ada yang mengikuti ya, namanya kasus-kasus koruptor saat ini, yang kasus yang sangat menghebohkan, misalnya yang Harvey Muiz ya, itu mungkin ada yang ikut me, menyimak ya, ya di televisi ataupun di media sosial dengan sekian triliun itu sebenarnya itu bukan berarti dia korupsinya dengan harga segitu ya, tetapi itu adalah hitungan-hitungan dari kejaksaan untuk tuntutan. Di mana kalau misalnya dia dengan kemarin itu tambang timah dan batu bara. Nah, kerusakan lingkungan juga harus dihitung. Kalau misalnya kerusakan lingkungan itu perbaikannya itu memerlukan waktu misalnya 5 tahun atau 10 tahun, nah itu dihitung bagaimana pemulihannya. Nah, sehingga diakumulasi sampailah sekian ratus triliun itu. Nolnya aja kita bingung itu. Kalau sekian ratus triliun itu ya, berapa itu nolnya? Kalau 1 miliar, 1 miliar ada berapa nolnya? 9, 9. Kalau triliun, 12. nah 12. Kalau 100, panjang banget ya. Nggak bisa komputer, apa namanya, eh, kalkulator yang biasa kita pakai menggunakan hitungan itu untuk menghitung duit segitu ya. Nah itu kalau kita compare lagi, kalau misalnya seandainya kita kan berandai-andai nih, kalau duit segitu itu dipakai untuk pendidikan aja, kita mungkin akan bisa free mulai dari SD sampai perguruan tinggi seluruh masyarakat yang memiliki usia untuk bersekolah ya. Jadi itu akan gratis kalau kita hitung itu dari satu tindakan koruptor. Bagaimana dengan yang lainnya? Akan sangat luar biasa. Nah, itu tadi makanya sangat-sangat merugikan sebenarnya. Dan dampaknya bukan saat ini saja, tetapi sampai 20 tahun, sampai 50 tahun ke depan itu dampak perbuatannya itu masih kita rasakan. Ya, itu baru salah dari satu dampak ya. Belum dari dampak dampak kerugian negara bahwa di mana negara harus membayar hutang tadi dari karena tindakan korupsi tadi. Nah, membayar hutangnya dari mana sumbernya? Satu dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, yang kedua dari pajak. Nah, pajak dari mana? Dari masyarakat. Masyarakat ya baliknya ke kita juga. Nah, artinya kita harus menyadari itu. Kita ini sebenarnya korban. Nah, jadi jangan mau kita sebagai menjadi korban, apalagi sebagai pelaku. Ya. Nah, di sini untuk menghitung biaya dampak sosial ya, seperti hanya kejahatan lain, fenomena korupsi ini sebenarnya seperti gunung es ya. Nah, kenapa seperti gunung es? Karena yang terlihat kasusnya itu puncaknya saja, padahal di bawahnya itu banyak. Yang baru terungkap itu puncaknya saja. Ya, nah di sini biaya eksplisit nilai uang yang dikorupsi. Nah, ini biaya eksplisit, jadi biaya sosial korupsi itu ada yang biaya eksplisit, biaya antisipasi, dan biaya reaksi namanya. Nah, biaya eksplisit itu nilai uang yang dikorupsi baik itu dinikmati sendiri maupun bukan. Jadi ini masuk ke dalam kerugian negara secara eksplisit. Ya. Kemudian biaya antisipasi. Nah, biaya antisipasi ini biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten. Nah, salah satunya ini kita melakukan sosialisasi tentu memerlukan apa namanya biaya ya. Kita membutuhkan internet, kita membutuhkan tenaga, SDM dan lain sebagainya. Nah, reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi, memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan. Nah, kemudian biaya reaksi ini adalah biaya peradilan. Nah, biaya gaji jaksa, gaji hakim itu kan butuh uang juga ya. Nah, biaya penyidikan, mulai dari penyidikan kita eh, bagaimana kita membayar SDM untuk melakukan penyidikan, apakah itu dari KPK atau PPATK atau dari kepolisian dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal ini yang menjadi perhitungan tersendiri di dalam menentukan sebenarnya besaran biaya
yang diakibatkan oleh koruptor tersebut. Jadi kita tidak hanya menilai bahwa oh dia korupsinya 100 juta. Kenapa? Karena seharusnya bangunan itu harganya 1 M misalnya, tetapi ternyata dia hanya memberikan biaya 900 juta. Nah, 100 juta lah yang dikorupsinya. Tidak seperti itu, tetapi harus diperhitungkan yang biaya-biaya lainnya ini. Itu adalah seluruh kerugian negara. Kenapa? Karena itu yang menanggung adalah negara. Seperti itu. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi tadi udah di video ya. Di video itu ada faktor internal, eksternal. Nah, apa namanya faktor-faktor penyebab korupsi itu dari eh, Pentagon Fraud ya. Nah, ini kebusukan tadi bahwa ada yang rasionalisasi. Ya, rasionalisasi ini pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Nah, oh tadi orang yang melakukan tindakan koruptif itu kadang tidak merasa bahwa itu adalah tindakan yang korup. Jadi dia merasa benar, makanya dia lakukan seperti itu. Nah, biasanya ini karena faktor kebiasaan dan faktor sistem. Faktor biasa kita menerima hal-hal yang selama ini kita terima, misalnya kalau di kita memberikan layanan kepada masyarakat, hal-hal kecil aja kita dibawa. Kalau apalagi kalau misalnya tugas di daerah ya, tugas di daerah itu masyarakat kita itu masyarakat Indonesia itu terkenal dengan masyarakat yang paling suka memberi ya memberi. Nah, memberi ini tentu kalau memberinya dengan orang yang tepat ya tidak masalah, tetapi karena kalau dia memberinya ada kaitannya dengan jabatan kepada si penerima, itu yang dimasukkan ke dalam gratifikasi ya, karena bagaimanapun akan bisa mempengaruhi si pemegang jabatan itu terkait dengan hal-hal yang kemungkinan terkait dengan layanan ya. Jadi ini yang harus dihindari ya. Eh, Padahal seluruh masyarakat itu kan memiliki hak yang sama ya. Nah, kemudian arogan. Nah, sikap sikap superioritas angkus serakah dan self interest ya. Prosedur tidak berlaku. Nah, di sini ada mungkin contoh realnya ya. Contoh realnya kita masih bisa menemui kalau kalian eh, kalau urus KTP, KTP juga meskipun sekarang KTP elektronik katanya ya, tetapi masih bisa kita temukan ada petugas-petugas yang meminta imbalan. Ibu mau cepat atau mau lama? Kan seperti itu ya. Sering kita ini. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Yang namanya elektronik itu sifatnya segera, cepat, mudah. Sebenarnya bisa dia laksanakan saat itu juga, tidak perlu sampai besok, apalagi sampai berhari-hari apa berminggu. Itu hanya alasan klasik mereka untuk bisa kita negosiasi. Ya, sebenarnya kalau yang namanya elektronik itu prosesnya adalah cepat, secepat kita mengirim WA kepada seseorang, gitu ya. Nah, mungkin kalian yang pernah ngurus surat-surat melalui ACE ya. Nah, itu begitu kalian apply, kirim, itu kalau akan masuk langsung ke sistem saat itu juga gitu. Nah, apakah kalau misalnya sistemnya itu otomatis akan menjawab, maka dia akan jawabannya juga akan saat itu juga kita terima. Tetapi kalau misalnya itu masih manual, maka biasanya petugas perlu waktu untuk membaca suratnya, kemudian menelaahnya, ini atau perlu pertimbangan dan lain sebagainya sehingga butuh waktu. Tetapi itu juga tidak lama, ya tidak lama. Makanya kalau di dalam surat ketentuan untuk layanan itu maksimal itu adalah 12 hari kerja. Itu maksimal banget. Sebenarnya nggak perlu sampai 12 hari kerja. Itu harus 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 kita si pengirim itu sudah menerima balasan. Nah, nah saat ini kita beberapa mungkin masih ada yang berlaku seperti itu. Padahal mereka sudah memiliki sistem aplikasi juga. Eh, saya baru-baru ini berkunjung ke kantor imigrasi. Nah, kantor imigrasi itu, nah ternyata di situ juga kan kita bisa sebenarnya mendaftarnya online ya. Nah, tetapi kita masih bisa tuh memiliki peluang untuk mendekati orang dalam.
Artinya kita nggak perlu daftar online langsung. Kalau kita kenal dengan orang dalamnya, kita akan dilayani, tapi dengan bayaran yang lebih. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, tetapi itu masih bisa, masih ada. Nah, kalau misalnya kita biarkan dan kita merasa kita perlu banget ini saat ini, misalnya harus segera, misalnya untuk berobat ke luar negeri, sakit atau apa. Nah, itu kan kita biasanya seperti itu ya. Sebenarnya nggak perlu seperti itu ya. Tetapi itu tadi karena kebutuhan masyarakat yang mendesak dan pemberi layanan juga memiliki tadi ini sikap memiliki superioritas di sana, memiliki kesempatan di sana, maka dia akan melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian pressure atau tekanan dari internal personal perusahaan maupun eksternal. Nah, ini juga kalau misalnya em, mungkin dari pimpinannya, pokoknya nanti eh, harus ada setoran, misalnya setoran bulanan segala macam. Nah, maka yang bawahannya juga akhirnya dengan sangat terpaksa melakukan tindakan korupsi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada opportunity atau kesempatan. Nah, sistem yang lemah tadi. Nah, mungkin pemerintah sudah mulai berbenah ya terkait dengan tadi layanan tadi dengan menciptakan aplikasi-aplikasi untuk bagaimana masyarakat itu memperoleh layanan secara elektronik agar mm, menghindari tadi. Nah, mungkin kalau ada yang pernah berkunjung ke sistem layanan terpadu. Nah, sekarang pemerintah-pemerintah daerah itu sudah pakai itu ya. Sistem layanan terpadu misalnya Jawa Barat atau di DKI Jakarta itu kita sudah memiliki sistem layanan terpadu satu atap ya namanya ya. Nah, itu tidak mesti ke mana-mana ya, satu tempat dan itu sangat-sangat transparan. Nah, itu juga eh, menutup atau mengurangi kesempatan opportunity tadi. Jadi memberikan peluang untuk ketemu dengan pemberi layanan itu kecil. Ya, bagaimana kita mengukur tingkat resiko korupsi di Indonesia? Nah, kita memiliki beberapa tolak ukur ya untuk menilai seberapa parah sebuah negara eh, dikategorikan menjadi negara yang korup atau tidak. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki yang namanya Transparansi Internasional. Ini atau kalau di Indonesia kan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, ya Transparansi Internasional atau TI. Nah, ini adalah penilaian internal dan terhadap tindakan korupsi di Indonesia. Jadi eh, nilainya itu 0 sampai 100 dengan tentu nilai tingginya adalah 100. Dimisalkan kalau misalnya kita ujian nih, kalian ujian, nilai kalian di 20, maka kalau dikonversi itu, kalau 50 aja konversinya kan nilainya D atau F ya, D atau E ya, kan sangat jelek ya. Nah, Indonesia saat ini itu hanya 34 kalau di saat tidak terakhir. Itu nilai sebenarnya. Ini apa? IPK, nilai persepsi korupsi di Indonesia itu sangat buruk. Kita hampir sama dengan Kamboja. Bayangin tuh, negara yang sangat-sangat korup, ya. Nah, bahkan kemarin OCCRP menetapkan mantan presiden menjadi nominator ya di dalam ini. Ini artinya itu penilaian orang luar terhadap kita. Kita bukan penilaian kita ya, tetapi penilaian orang luar terhadap Indonesia. Kan malu ya, malu banget ya. Nah, ini juga akan menurunkan tadi akan sangat menurunkan kepercayaan investor kepada pemerintah Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah IPAK, ya, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dilaksanakan oleh BPS. Nah, ini setiap tahun ini disebarkan kuesioner secara online ya untuk menilai bagaimana perilaku anti korupsi di lingkungan kita. Nah, ini oleh BPS itu diterbitkan setiap tahun. Dan yang ketiga adalah dari survei penilaian atau SPI dari KPK langsung. Ini juga tiap tahun.
Nah, ini em, cara mengukur bagaimana tingkat korupsi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah nilai, saya mau kecilin ini bagaimana caranya ya? Ya, nah IPK, Indeks Persepsi Korupsi tadi, ini menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh TI tadi, ya TII. Nah, skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Sebaliknya, skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi. Nah, 6 negara dengan IPK tertinggi, IPK tertinggi ini yang bagus ya. Ini ada Denmark, itu 90. Ya, sangat bagus sekali. Sehingga di sana hampir tidak ada yang namanya perilaku koruptor. Ya. Kemudian ada Finland, ada Selandia Baru, ada Norway, ada Singapura, negara terdekat tetangga terdekat kita ada Swedia. Nah, ini kalau kita lihat karena antara pemerintah dan masyarakatnya itu sudah memiliki kesamaan persepsi ya terkait dengan korupsi. Adanya kesadaran dari masing-masing ya. Kalau di Indonesia itu kan em, masih sangat apa ya, eh, masyarakat mungkin menginginkan yang A, pemerintahnya menginginkan yang B gitu sehingga belum sinkron ya terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, untuk ASEAN sendiri ini ada Malaysia 50, jauh ya, Indonesia kecil. Nah, Indonesia bayangin nih 34 skornya, nilai kita itu E ya, 34 dan nilai 100 ya. Jadi ranking kita itu 115 dari 180 negara. Kita pernah tinggi 40 itu 2022. Sekarang tahun 2024 itu balik lagi 34. Ya, jadi artinya bahwa semakin eh, persepsi korup eh, persepsi korupsi kita itu semakin rendah. Ya, ini ya, kalau kita lihat itu sangat tentu kita malu ya kalau melihat angka seperti ini. Nah, kemudian dari segi IPK, nah jadi eh, dari IPK-nya sendiri ini nilai IPK kita dari 2012 kita nilai tertingginya itu hanya sekali itu nilai 40. Sebenarnya nilai 40 juga masih em, di bawah standar banget ya. Kalau kita ujian nilainya 40, yang lain dapat 80 apalagi 90 kan malu banget ya. Nah, ini sama. Nah, kita nih menurun tajam tahun 2020, 2021 ada naik sedikit 1 poin. Nah, terjun bebas di tahun 2022, 22, 23 sama ya. Nah, ini ya apa namanya? Sumber datanya adalah ini ya. Nah, untuk nilai IPAK sendiri, nah nilai IPAK itu 2024 atau 2024 itu 3,85. Ya, 3,85 untuk nilai IPAK kita. Jadi eh, artinya bahwa masyarakat kita itu semakin permisif terhadap korupsi, semakin eh, kurang peduli, kurang peduli, apalagi saat ini kita disajikan dengan kasus-kasus korupsi yang dengan nilai yang sangat tinggi, seolah-olah sesuatu yang biasa, yang akhirnya lama lama kelamaan membenarkan seolah-olah padahal itu bukan itu maksudnya. Seharusnya itu menjadi tamparan keras bagi kita ya. Paling tidak diri kita sajalah ya. Kita menyadari bahwa kita itu korban. Dengan kita menyadari bahwa kita itu korban, maka kita harus secara aktif tuh mencegah atau mungkin bisa malah melaporkan kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada perilaku korupsi. Oke.
Nah, untuk indeks integritas nasional tahun 2023 itu sebesar eh, 71. Artinya masyarakat menyatakan bahwa dia memiliki kerentanan terhadap korupsi. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini juga pernah ada yang menerima apa namanya sebagai responden ya untuk mengisi survei-survei ini. Nah, biasanya itu di bulan November, eh, Oktober November itu disebar untuk menilai bagaimana nilai indeks persepsi korupsi kita eh, di dalam internal Indonesia. Oke, nah untuk aksi pencegahan korupsi ini kalau untuk di masyarakat di dunia pendidikan, salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan budaya anti korupsi yang seperti mata kuliah yang kita laksanakan hari ini ya. Nah, itu tujuannya adalah mendukung tadi eh, tujuan mendukung dari strategi pemberantasan korupsi dari tiga pilar yang disampaikan oleh KPK, yaitu dari segi pendidikan. Ya. Oh, tujuannya untuk memberikan pemahaman agar kita sebagai masyarakat memahami bahwa mana yang sebenarnya boleh dan tidak boleh. Ya, tentu harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, ini hanya hasil ini ya penilaian integritas. Salah satu contohnya adalah Provinsi Banten. Nah, jenis korupsi. Nah, tadi juga jenis korupsi sudah ada ya. Jenis korupsi itu ada 7 ya. 7 yang masuk ke dalam Undang-Undang Tipikor. Tadi yang itu eh, eh, menjadi ukuran untuk apakah perilaku tersebut itu termasuk ke dalam perilaku korupsi yang bisa dipidana atau yang tidak. Nah, ini tadi ya yang tadi disampaikan di video. Jenis korupsi itu sebenarnya ada 30, tetapi untuk undang-undang terbaru itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar. Yaitu yang pertama tadi ada kerugian negara, jadi menimbulkan kerugian eh, ini menyangkut kepada penyalahgunaan wewenang, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian ini pasal-pasal yang bisa dirujuk ya di Undang-Undang Tipikor ya. Kemudian ada perbuatan curang, kemudian pemerasan, suap menyuap, gratifikasi, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, tindakan pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Nah, ini termasuk untuk poin yang tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi ini di luar dari 7 itu ya. Yaitu contohnya misalnya merintangi pemeriksaan itu masuk ya. Jadi bisa dipidana ya. Kemudian keterangan kekayaan. Nah, keterangan kekayaan ini juga kalau misalnya dia memberikan keterangan kekayaan LHKPN yang tidak benar, itu juga bisa. Kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa ternyata nggak benar tuh dia masa melaporkannya hanya 2 M, padahal hartanya sebenarnya 10 M. Nah, itu juga bisa. Kemudian keterangan rekening, nah ini juga ya keterangan palsu, identitas pelapor, nah ini juga menjadi tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Nah, ini perlu dipahami bedanya ya antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Tadi satu lagi ada hadiah ya. Nah, seperti tadi masyarakat Indonesia itu paling memang budayanya itu adalah suka sekali memberi hadiah ya. Misalnya pergi kemana-kemana ada dibawa oleh-oleh segala macam ya. Nah itu memang bagus ya. Eh, tapi kalau misalnya itu tidak berhubungan tadi dengan jabatan atau tidak dengan harapan adanya imbalan. Nah itu silahkan saja gitu ya. Nah di sini harus bisa dibedakan tadi yang jelas tadi kita singgung adanya gratifikasi, adanya suap, adanya pemerasan. Nah, ini kan beda ya tadi ya di Tipikor tadi. 3 hal yang berbeda. Tiga poin ini menjadi pasal yang berbeda ya. Nah, untuk gratifikasi ini ada pemberian itu ada berhubungan dengan jabatan tadi.
Nah, gratifikasi ini ada gratifikasi yang diperbolehkan, ada gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan itu yang ada yang pertama yaitu ada hubungannya dengan jabatan tadi, atau ada bersifat tanam budi. Kita berharap dia memberikan layanan kita dipercepat, diprioritaskan, kita memberikan sesuatu. Nah, itu gratifikasi ya. Kemudian tidak ada kesepakatan nilai. Ya, kita memberi sesuatu kan nggak disepakati. Oh harus saya akan memproses ini kalau diberikan uang misalnya 200.000, tidak ada kesepakatan itu. Tetapi biasanya ini adalah inisiatif dari si pemberi, ya, si pemberi. Nah, kemudian yang kedua suap. Nah, suap ini ada kesepakatan biasanya. Ada janji-janji, ada apa namanya kesepakatan untuk berapa besarannya, bentuknya apa yang diberikan suap ini. Karena suap ini bukan berarti hanya berupa uang, ya, tetapi ada tiket perjalanan dinas, ada juga bahkan apa namanya kalau kita dengar ya, ini maaf-maaf ya, misalnya dengan memberikan perempuan, ya itu juga termasuk nih suap, ya perempuan untuk memuluskan prosesnya, ya proses yang diharapkan oleh si konsumen tadi. Nah biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Nah kemudian pemerasan, yang ketiga adalah pemerasan. Nah ini ada permintaan sepihak dari penerima atau pejabat. Jadi berbeda ya gratifikasi, suap, dan pemerasan. Kalau pemerasan ini lebih aktif lagi si penerima suapnya, dia justru yang meminta, bersifat memaksa, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, itu ya. Nah, pemerasan ini bukan hanya berlaku kepada pejabat, tetapi juga masyarakat sipil juga bisa melakukan tindakan itu. Kalau kita lihat mungkin sekarang banyak kasus di up ya. Nah, misalnya ada mau lewat jalan tertentu, ada preman atau pemuda setempat yang meminta bayaran agar bisa lewat. Nah, itu termasuk ke dalam pemerasan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengenali, menghindari, dan mewaspadai gratifikasi. Kenapa gratifikasi yang menjadi poin utama? Karena itu tadi, kadang orang tidak bisa membedakan mana gratifikasi, mana hadiah, dan mana yang gratifikasi yang boleh dan tidak boleh. Ya. Sebenarnya di dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang masuk ke dalam gratifikasi ini lihat nih ya, ada uang ya, tidak hanya uang ya, kemudian barang, kemudian rabat atau diskon. Hati-hati ya dengan diskon, kalau kita diberikan diskon yang kira-kira ada hubungannya dengan jabatan kita itu juga masuk gratifikasi. Misalnya kita dapat nih tiket diskon, tiket konser diskon misalnya karena misalnya kita itu bekerja di eh, imigrasi misalnya. Kita dapat diskon nih dari penyelenggaranya untuk konser artis negeri. Nah, itu harus diwaspadai. Kenapa ngasihnya ke kita sebagai orang imigrasi? Nah, kenapa nggak kepada masyarakat umum gitu? Kecuali itu berlaku juga untuk masyarakat umum, maka itu tidak termasuk. Tetapi kalau itu berhubungan dengan jabatan, maka itu masuk ke dalam gratifikasi. Nah, kemudian komisi ini juga masuk. Tetapi tentu komisi-komisi yang diberikan ini tadi yang ada kaitannya dengan jabatan. Tapi kalau misalnya perusahaan mendapatkan untung, kemudian perusahaan berkeinginan untuk memberikan komisi kepada seluruh pegawainya, yaitu sah. Ya, itu bukan masuk ke dalam gratifikasi yang dilarang. Kemudian pinjaman tanpa bunga. Nah, ini pejabat instansi sering nih menerima seperti ini. Misalnya instansi kalau misalnya nih ya, misalnya ibu nih ASN ya, itu kan gajinya itu dimasukkan misalnya ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri memberikan apa namanya
kemudahan-kemudahan kepada pejabat misalnya kepada pejabat-pejabat yang ada di Poltekkes agar agar gaji pegawainya itu masuk ke Bank Mandiri. Misalnya dengan memberikan pinjaman tanpa bunga bagi pejabat-pejabatnya, maka itu masuk ke dalam gratifikasi dan itu boleh kita laporkan, ya. Jadi contoh ya. Kemudian perjalanan dinas, tiket perjalanan dinas juga ini sering sekali ini. Biasanya kalau dulu itu dokter sangat sering menerima tiket perjalanan dinas ya dari perusahaan obat agar obatnya dipakai. Padahal itu termasuk gratifikasi sebenarnya agar dokter tersebut menggunakan produknya kan gitu ya. Kemudian fasilitas penginapan. Nah, ini juga perjalanan wisata. Ingat, perjalanan wisata. Pengobatan cuma-cuma. Nah, kenapa Kak diberikan? Karena dia ada jabatannya gitu. Sebenarnya masuk ya. Dan fasilitas lainnya. Nah, kemudian diterima di dalam maupun di luar negeri. Ya, boleh. Jadi kasusnya itu boleh di dalam dan di luar negeri. Dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kalau dulu kan tanpa sarana elektronik ya. Kalau sekarang malah justru elektronik. Eh, tapi sekarang sudah mulai berubah karena elektronik itu sekarang PPATK itu sudah sangat jeli ya memonitor terkait dengan perpindahan transaksi. Jadi monitoringnya elektronik. Justru balik lagi sekarang. Malah sekarang ini orang non elektronik sehingga kita bisa lihat kasus-kasus yang terungkap itu bentuknya itu uang tunai ya. Karena itu justru tidak bisa dilacak secara elektronik. Nah, jadi ada pergeseran-pergeseran. Nah, ini petugas itu harus bisa baca seharusnya selangkah lebih maju dari si pelaku ya karena koruptor atau maling kita sebut ya. Nah, itu kan pemikiran mereka itu selangkah atau mungkin 5 langkah lebih maju daripada si penindak tadi ya. Karena namanya maling itu dia akan berusaha apa namanya ekspektasi si penangkapnya gitu ya sehingga dia bisa lolos. Nah ini sebenarnya nggak boleh begitu ya. Jadi seharusnya sebagai penegak hukum yang seharusnya memiliki pemikiran lebih maju dibandingkan dengan yang tadi. Nah ini kan berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara atau pegawai negara. Ini tadi jadi bentuk-bentuknya ya ini. Eh, nah layanan itu tadi yang saya layanan apa namanya dari segi mungkin beberapa tahun yang lalu itu ya servis yang diberikan oleh wanita muda diberikan kepada pejabat itu ternyata masuk ke dalam gratifikasi karena itu mempengaruhi keputusannya. Nah, ancamannya itu diberikan pidana 4 tahun sampai 20 tahun, kemudian denda 200 juta sampai 1 miliar. Dendanya sangat sedikit sekali ya. Makanya seharusnya Undang-Undang Tipikor sudah tidak pantas ya. Padahal mungkin lagi misalnya pidananya hanya maksimal 20 tahun. Nah, sebenarnya eh, ini sudah bisa diterapkan ya hukuman mati ya kepada koruptor karena dampaknya sangat-sangat luar biasa. Nah, baik kita lanjut kepada kerawanan korupsi di layanan publik ya. Jadi ada regulasi ini tadi layanan publik itu menjadi salah satu pintu atau tempat terjadinya transaksi yang bisa transaksinya itu ke hal yang negatif tadi di luar dari yang seharusnya. Kemudian keuangan daerah, aspirasi, pengawasan. Nah ini kemarin terkait dengan apa pilkada ya. Ibu izin mau Ya, sholat. Ibu. oh iya silakan. Ini jam berapa sekarang? Oh iya, sudah hampir jam 5 12. menit lagi zuhur, Bu. Iya, betul. Kita sampai jam 12 ya. Nah, nanti untuk ini ada beberapa poin lagi, barangkali ada beberapa halaman lagi. Sudah selesai kok. Ya, jadi ini yang terakhir ya. Jadi eh, apa namanya?
Mungkin untuk aturan-aturan ini boleh kalian baca saja. Ya, tujuan tujuan kita pertemuan ini adalah membuka eh, terkait dengan pemahaman terkait dengan anti korupsi, ya. Bagaimana pentingnya kita menjaga integritas dan bisa memahami nilai-nilai anti korupsi dengan sehingga kita bisa menghindarinya, paling nggak untuk diri kita sendiri. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, ini ada kutipan bagus dari Muhammad Hatta, ya, bahwa kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Nah, mulai saat ini cobalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu merupakan tindakan yang tidak benar. Nah, itu setiap manusia saya rasa punya masa lalu, pernah melakukan kesalahan, tetapi kalau kita sudah tahu dan paham, eh, seharusnya kita melakukan sesuai dengan kebenaran tadi. Itulah yang namanya nilai integritas, ya. Jadi integritas itu melakukan sesuatu yang benar meskipun orang tidak melihatnya, ya. Itu yang penting. Jadi jangan melakukan sesuatu yang benar kalau misalnya orang melihatnya. Seperti misalnya kita eh, sebenarnya lampu merah atau cenderung kuning, kita jalan aja kagak ada polisi nih. Nah, itu tidak integritas. Tetap aja harus menunggu lampu hijau sebenarnya. Ada atau tidak ada polisi. Nah, itu integritas. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin menjadi insight kita pada hari ini. Hal-hal yang lain mungkin kita memiliki pengalaman, memiliki kesempatan, memiliki situasi yang berbeda. Tetapi tentu kita kalau kita memiliki integritas yang sama, tadi melakukan sesuatu yang benar, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, maka insya Allah kita bisa memperbaiki tadi hal-hal buruk yang kira tadi yang sudah disampaikan di depan terkait dengan korupsi. Saya rasa itu untuk pendahuluan ini. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu terkait dengan kontrak program. Saya sudah menyusun, ini ada 50 berapa? 59, ya. 9. Saya coba stop share dulu. Hmm, Oke. Ya, jadi ini nanti mungkin RPS-nya akan saya kirim ke PJ saja, ke PJ eh, untuk bisa pedomani. Jadi di RPS ini eh, materi-materinya itu sudah saya susun, dan kalau untuk selanjutnya kita akan SCL, ya, SCL presentasi dari kelompok, dan nanti di minggu depan kita akan masuk ke dalam e-learning. E-learning ACLC itu ada. Mungkin sambil jalan saja karena e-learning ini kalian bisa melaksanakannya di luar perkuliahan kapan saja, eh, mau jam berapa saja, karena itu adalah eh, situs si aplikasi sehingga bisa dikunjungi kapan saja. Dan nanti setelah selesai itu eh, kita akan lanjut presentasi, dan terakhir adalah kampanye anti korupsi di media sosial. Itu setelah kalian memperoleh sertifikat dari KPK. Nah, kalau misalnya ini dibagi menjadi 16 kelompok, berapa tadi? 59, ya? Coba bisa dibantu PJ, berapa orang satu? Izin Ibu dibagi berapa kelompok? Di sini ada 16. Ada 3, ada 4, Oh ya, Bu. cukup saya rasa, ya. Ya, jadi eh, boleh nanti ini
Materinya sudah saya susun dan untuk referensinya nanti linknya akan saya berikan kepada PJ. PJ boleh di-share ke grup kelas ya. Em, untuk minggu depan kan ini sebenarnya siang juga masih jam kita ya. Nah, siang jam kita mungkin itu bisa digunakan untuk pembagian kelompok dan menyusun eh, materi untuk presentasi minggu depan. Nah, minggu depan saya rasa kita bisa maju 4 kelompok langsung, siapkan 4 kelompok. Kemudian ini kan kalau 16 di satu pertemuan dibagi 4, berarti ada 6 ya. Nah, minggu. Kita sampai tanggal berapa perkuliahannya, PJ? Akhir Mei kayaknya, Bu. Akhir Mei. Berarti masih ada ya. Berarti kita usahakan satu kali pertemuan 4 kelompok yang maju ya. Ya, Yep. nanti untuk waktunya kita sepakati saja nanti apakah mau pagi atau mau after lunch ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak memungkinkan saya untuk join di hari Jumat, mungkin kita bisa sepakati apakah itu bisa dilakukan di hari lain, boleh hari Sabtu juga boleh, ya. Asal kesepakatan antara kalian. Oke, saya rasa itu untuk siang ini ada yang mau didiskusikan, boleh? 5 menit? Kalau Bu Tidak ada? diskusinya nih, Bu. Kalau tidak ada, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Saya akan share materi hari ini dan RPS-nya kepada PJ. Ya, saya rasa itu saja. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Eh, Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.